JMSI Peduli yang kita bentuk, JMSI bentuk dalam rangka lebih meluaskan medan pengabdian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atu Nila Karnila di JMSI Bincang sore hari ini. Telah hadir di antara kita ada Ketua JMSI Lampung, Yai Anof. Siap. Yai, kita punya panggilan khusus untuk JMSI itu adalah Yai dan Atu. Yai Anof itu singkatan dari Ahmad Nofriwan. Selamat siang, Yai. Selamat siang, Atu. Siang jelang sore ya. Selamat jelang sore. Yai, kita bicara tentang JMSI ini. JMSI itu apa sih, Yai, sebenarnya? Jadi Jaringan Media Siber Indonesia itu disingkat JMSI. JMSI lahir di Kalimantan seiring dengan Hari Pers Nasional dan hari ini genap berusia 2 tahun. Dalam perjalanannya, alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman pengurus pusat, JMSI hari ini menjadi bagian dari Dewan Pers. Oleh karenanya, JMSI memiliki tugas pokok dan fungsi bagaimana perusahaan pers, perusahaan media itu ke depan lebih baik secara manajerial perusahaan maupun kualitas sumber daya manusia yang ada di masing-masing perusahaan media pers. Nah, itu menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh semua pengurus di semua tingkatan. Itu semangatnya. Jadi artinya selain perusahaan itu baik, profesional, orang-orang di dalamnya yang terdiri dari wartawan-wartawan itu juga terlindungi secara aturan dan dalam perundang-undangan. Juga kesejahteraan mereka menjadi kewajiban JMSI untuk juga memikirkan semua lembaga media yang ada di daerah dan di Indonesia. Berdasarkan data BPS terakhir, data Dewan Pers terakhir, kurang lebih 15.000 media online, media perusahaan pers yang ada di Indonesia. Nah, kalau ada organisasi sejenis, misalnya SMSI misalnya atau AMSI, nah JMSI hadir seperti kehadiran dua organisasi itu. Oleh karenanya kita berharap JMSI melengkapi ruang kosong dalam segi pembinaan perusahaan media pers. Jadi beda kita dengan organisasi seperti PWI, AJI dan lain sebagainya. Kalau PWI, AJI dan lain sebagainya itu organisasi di mana berhimpun orang-orang yang berprofesi wartawan. Nah, kalau kita media. Jadi begitu, Atu. Pemilik media tepatnya. Iya, pemilik media. Kedepannya ini kita kan belum tahu nih, Yai, apa saja sih program-program dari JMSI ini sendiri? Nah, program-program JMSI pertama perlu saya beritahukan kepada pemirsa sekalian bahwa JMSI tidak berorientasi pada kuantitas. Kita berharap dengan 98 anggota yang hari ini yang ada di JMSI Lampung, kita juga tidak ingin kita tidak maksimal memberikan layanan. Karena apa? Sebagai organisasi di mana berhimpunnya perusahaan-perusahaan media pers, mereka harus mendapat perhatian lebih dari JMSI. Saya tidak tahu gejala apa sehingga belakangan JMSI banyak diminati. Saya nggak ngerti juga. Bukan berarti saya mengatakan bahwa ada organisasi yang tidak berjalan atau seperti apa. Tetapi paling tidak saya juga agak surprise, juga kaget. Kemudian timbul pertanyaan saya, apakah saya mampu untuk melakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh organisasi. Tapi ya mudah-mudahan dengan semangat bersama teman-teman
JMSI Lampung berniat untuk bisa melakukan memenuhi apa yang diinginkan teman-teman anggota JMSI. Secara jujur, JMSI Lampung ini sudah ada sejak 2020, di mana pertama ketua JMSI Lampung itu Bang Herman Batin Mangku, kemudian disusul Bang Taswin, kemudian saya. Nah, kita pengurus periodisasi saya ini menerima amanat itu per tanggal 8 Agustus 2022. Kurang lebih baru 3 bulan. Saya tidak tahu apakah saya sudah mampu memberikan sumbangsih terhadap teman-teman di perusahaan media, apalagi daerah, tapi semangat kita adalah kerja sebaik-baiknya, dengan tekad kita mampu memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pimpinan organisasi bersama teman-teman. Jadi sekali lagi mudah-mudahan semangat kerja yang hari ini muncul dan kita jaga untuk tetap bisa meneruskan amanat yang diberikan kepada kita. Baik, Kiai. Kita ketahui nih ya, kita baru saja melakukan pelantikan kemarin ya. Itu boleh sudah berapa kabupaten yang sudah dilantik per kemarin? Jadi saya boleh dikatakan mungkin bisa bangga lah ya. Seluruh Indonesia ini Lampung paling banyak sekarang cabangnya. Paling banyak cabangnya. 5 cabang bentukan kita yang kita lantik di Mapolda kemarin. Dengan harapan pada tahun 2023 seluruh cabang yang ada di Provinsi Lampung itu bisa berdiri cabang-cabang baru. Mudah-mudahan kerja-kerja ketua bidang organisasi itu bisa memenuhi targetnya pada 2023. Kenapa? Saya berpikiran bahwa dengan semakin pembentukan cabang ini selesai sesuai dengan target yang kita capai, dengan harapan semangat juang, semangat pengabdian teman-teman JMSI untuk daerah juga tinggi. Karena banyak yang harus kita lakukan guna membenahi JMSI ke depan. Kenapa di Rapimnas yang lalu di Jakarta di Hotel Borobudur, pengurus cabang itu diamanati untuk segera membentuk JMSI Peduli, JMSI YLBHI, dan juga JMSI Institute. JMSI Institute juga ini sudah ada tugas-tugas pasca Rakernas kemarin, dan itu nanti kita jabarkan melalui rapat kerja lah ya, melalui rapat kerja kita di awal tahun. Bagaimana kita mensikapi dan membentuk organ itu sehingga kelengkapan organisasi baik dari pusat maupun daerah sinkron. Hari ini kita sedang membenahi itu untuk segera membentuk lembaga-lembaga pendukung agar apa yang menjadi keinginan bersama pengurus JMSI dari pusat dan daerah dapat terlaksana dengan baik. Karena yang hari ini kita lakukan mungkin sudah dirasakan lah paling tidak sedikit buat beberapa daerah dengan hadirnya JMSI Peduli. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam konteks apa sih yang harus kita lakukan ke depan misalnya gitu ya. Nah, kalau untuk JMSI Peduli, kita kan belum tahu nih ya, apa sih JMSI Peduli itu, pedulinya yang seperti apa? Nah, JMSI Peduli yang kita bentuk, JMSI bentuk dalam rangka lebih meluaskan medan pengabdian. Kalau hari kemarin JMSI hanya berpikiran bagaimana penguatan sumber daya manusia, bagaimana kita bisa membuat berita dengan baik, bagaimana kita bisa kerja-kerja jurnalistik itu dapat kerja sesuai proporsional. Hari ini seiring dengan perkembangan dunia, perkembangan situasi yang cukup pesat, JMSI juga dituntut untuk lebih
berpikir tentang kerja-kerja konkret sosial kemasyarakatan. Seperti kebencanaan. Kalau kemarin kita hanya buat bagaimana kita memberitakan sebaik-baiknya, menyentuh perasaan orang banyak dengan melalui berita-berita kita yang bagus untuk mereka bersimpati dengan kita. Tetapi hari ini kita juga tidak menyentuh orang lain, kita menyentuh diri kita juga dan keluarga besar JMSI untuk berbuat sesuatu lebih konkret seperti yang dilakukan Ketua JMSI kemarin di Metro, di Pesawaran, di Sidomulyo misalnya, dan beberapa daerah yang kita terima musibah. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan lebih pada aspek lain dari aspek pokok. Jadi kita memenuhi itu. Kalau per kemarin sudah ada yang turun langsung dari JMS Peduli itu ke bawah, itu seperti apa ini? Ya, kita JMSI Peduli selain menghimpun dana-dana yang dari kita semua anggota organisasi, JMSI juga menghimpun dana-dana bantuan-bantuan sosial dari beragam instrumen, apakah pribadi-pribadi, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga politik, untuk yuk mari kita sama-sama. Kalau memang mereka percaya dengan JMS Peduli, monggo silakan. Kita akan sampaikan. Karena apa? Kita nggak tabu siapa yang memberi itu, karena kita selalu katakan bahwa ini bentuk solidaritas kita sama manusia. Solidaritas yang sama manusia yang dimana di dunia lain, di sisi yang lain sedang tertimpa musibah. Jadi kita tidak lihat baju, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan paling tidak. Karena apa? Kerja ini saya yakini selain bermanfaat buat masyarakat yang tertimpa musibah, juga meringankan pemerintah. Maka kita juga dalam kesempatan-kesempatan tertentu mengajak pemerintah untuk yuk kita bareng-bareng. Karena kemungkinan besar pada saatnya nanti kita tidak berdoa Lampung akan tertimpa musibah dan lain sebagainya, kita akan bisa melakukan hal yang sama. Oleh karenanya sekali lagi melalui kesempatan yang baik ini kita berharap JMSI bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh semua kalangan dalam pengabdian yang lebih luas, lebih tulus, sehingganya kita tidak tersekat-sekat oleh warna baju dan lain sebagainya. Karena JMSI Peduli, JMSI di depannya ini tampil untuk semua, bukan untuk kepentingan sesaat atau kepentingan orang per orang. Tidak ke situ ininya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam konteks itu. Nanti akan lebih jelas kalau ada ketua JMSI Peduli lah, dia lebih matang lah. Jadi ada memang ketuanya sendiri? Ada karena dia yang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membangun kerjasama itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Jadi memang dia masuk di dalam JMSI, tapi organnya. Iya. Jadi kalau tidak salah itu badan atau anak dari JMSI sendiri, JMSI Peduli. Jadi kalau misalkan para pendengar ataupun di luar sana, siapapun juga boleh bergabung kepada JMSI Peduli untuk melakukan kerjanya atau kita bersama-sama untuk membantu yang di sana, di luar sana membutuhkan bantuan kita. Bisa berupa apa saja, bisa berupa barang sembako atau boleh juga dengan pakaian yang sudah masih layak tetapi ingin kita berikan sedekah ke orang lain. Itu adalah salah satu bentuk dari solidaritas kita dan kepedulian kita terhadap sesama, khususnya untuk di Lampung. Dan itu banyak program melalui JMSI Peduli di tahun depan itu. Oh gitu ya? Untuk mitigasi bencana dan lain sebagainya. Itu akan dilakukan oleh JMSI Peduli. Dengan menggandeng berbagai pihak. Mudah-mudahan pihak-pihak itu bisa menerima reasoning, latar belakang dan rencana itu dengan baik. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana.
Karena apa? Selain membantu bencana, kita juga melakukan upaya-upaya mitigasi. Nah, mitigasi itu penting. Kenapa harus banjir kalau memang bisa kita tanggulangi lebih awal? Oh, berarti bisa mencegahnya ya? Iya, kita berharap dalam waktu dekat seperti Basarnas, PMI, pihak rumah sakit dan lain sebagainya, itu juga sudah kalau menurut informasi saya terima sudah mulai diajak oleh teman-teman JMSI untuk lebih konkret melihat persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Gitu. Ya, apalagi kita tahu ya, Bandar Lampung ini untuk penanggulangan banjir khususnya ya, itu kan memang kita karena padatnya penduduk, jadi itu nanti kita akan mencoba turun bukannya mencegah, bukannya melakukan saat sudah banjir, tapi mencegah terlebih dahulu. Ya, itu yang menjadi fokus kita. Nah, kita berharap gubernur, wali kota, bupati sudah harus berpikir seperti itu. Tidak lagi pas bencana baru sibuk, apalagi pas bencana mereka nggak ada di tempat. Wah, nggak bener juga kan. Nah, maka saya pikir dengan adanya kita salah satu elemen lembaga di luar di luar pemerintahan bisa melakukan sesuatu, ikut menyelesaikan sesuatu jika persoalan-persoalan itu muncul. Maka saya pikir dukungan semua pihak, yang nggak di gubernur, Kapolda atau Danrem atau apa, yuk kita sama-sama. Mereka kan punya perangkat-perangkat itu, Basarnas, PMI gitu misalnya. Itu kita ajak semua, dan itu stakeholder itu sudah dihubungi oleh teman-teman di JMSI. Dan kita berharap ibu gubernur juga tuh, kan dia ketua Palang Merah Indonesia kan. Iya, betul. Kita berharap dia juga mau bekerja sama dengan kita, karena kerja sosial dia sangat mulia itu kan. Benar. Karena persoalan-persoalan kebutuhan daerah itu kan masih menjadi persoalan yang sangat krusial. Betul. Karena kita tahu masih ada kesusahan setiap masyarakat pada saat membutuhkan darah. Nah, itu udah juga kita berharap beliau mendukung kita. Baik. Nah, itu kan tadi sudah berbicara tentang JMSI, terus apa sih JMSI, terus programnya di dalam JMSI itu sendiri, ternyata ada JMSI Peduli. Nah, yang kita baru dengar juga ya kemarin ya, ini kita baru Rakernas kedua. Iya. Dari kita sendiri siapa yang diutus ya? Nah, kebetulan kita nggak bisa banyak karena situasi juga nggak memungkinkan kita beramai-ramai. Yang hadir di Aceh kemarin saya, sekretaris dan bendahara. Alhamdulillah hari ini kita sudah ada di Bandar Lampung lagi dan mampu menyelesaikan Rakernas dengan baik. Beberapa keputusan diambil soal organisasi, termasuk ada rekomendasi eksternal. Rekomendasi eksternal itu ada beberapa poin. Kalau tidak salah satu diantaranya bahwa kita tetap mendukung upaya-upaya pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah-daerah terpencil dan tertinggal, kemudian membantu masyarakat Aceh bagaimana tetap bergeliat pasca tsunami, dan alhamdulillah perkembangan Aceh sudah 360 derajat pasca atau sesudah tsunami, dari sebelum tsunami sampai pasca tsunami. Ini sudah sangat pesat dan berkembang. Aceh bisa menjadi salah satu tempat kunjungan wisata yang indah seperti daerah-daerah lain, dan Aceh sangat ramah, sangat indah dan patut serta layak untuk dikunjungi. Aceh menjadi saudara tua kita yang harus kita jaga karena dia menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh pasca pemberlakuan hukum syariat, dalam rekomendasi kita mendesak pemerintah pusat juga agar situasi dan perkembangan perekonomiannya tetap membaik meski mereka hanya ada 2 bank di sana. Nah, situasi itu yang menurut teman-teman yang harus dijaga agar situasi ini tetap baik. Hanya di Aceh itu kan cuma ada 2 bank.
Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi saya juga menghimbau kalau memungkinkan bank-bank konvensional lain untuk mendirikan bank di sana, tapi dalam konsep syariah. Saya salut bahwa masyarakat Aceh hari ini lebih kompak dalam hal menjaga keseimbangan pembangunannya. Dan seluruh daerah hari ini Aceh cukup bergeliat. Semangat itu yang saya hargai, dan budaya mereka sangat kental dalam rangka mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang madani, yang lebih sejahtera, dan itu hari ini terus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Ya, kita mau bawa kemana sih JMSI Lampung ini sebenarnya? Kita nggak bawa ke pasar, nggak bawa kemana ya. Kita mau sebagaimana yang diinginkan kelahiran JMSI adalah bagaimana perusahaan media ini lebih baik, lebih profesional, gaji karyawannya lebih baik, sehingga keseimbangan perusahaan itu juga berjalan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini, khususnya para pahlawan di bidang pers ya. Saya berharap dengan hadirnya JMSI melengkapi kesempurnaan dunia pers Indonesia, karena tanpa profesionalitas, tanpa adanya salary yang jelas, salary yang pas, maka kondisi pers kita akan tidak lebih baik dari hari kemarin. Kenapa? Kita dituntut untuk profesional. Bagaimana kita mau profesional kalau gaji karyawannya tidak pas misalnya, tidak sesuai dengan kebutuhannya? Itu pasti nggak benar. Yang terjadi hari ini nggak bisa kita pungkiri, karena banyak perusahaan pers yang belum sehat untuk dia menggaji karyawannya, untuk dia punya kantor sendiri sehingga dia layak menjadi sebuah perusahaan. Nah, itu menjadi tugas pokok kita. Nah, disitulah saya mau bawanya ke situ. Maka kebersamaan menjadi kunci pokok dalam JMSI untuk itu. Bahwa kemudian pada hari ini kita masih terseok-seok, ya nggak apa-apa, ini bagian dari perjuangan. Yang penting pemerintah mendukung. Dan hari ini pemerintah alhamdulillah memberikan dukungan yang besar buat perkembangan JMSI. Saya tidak tahu tentang organisasi lain. Saya merasakan Pak Gubernur, Pak Kapolda, Ketua DPRD, dan instrumen-instrumen yang ada di daerah ini memberikan support yang begitu besar. Faktanya, pada saat pelantikan kita kemarin, Kapolda Lampung memberikan kesempatan, kepercayaan kepada kita untuk menggunakan gedungnya. Itu berupa penghargaan yang luar biasa kepada insan pers. Gubernur juga begitu. Hanya kebetulan mungkin pada kesempatan lain lah kita menggunakan fasilitas yang diberikan gubernur. Tapi bukan berarti kita juga istilahnya itu hanya bertumpu pada pemerintahan, tidak. Kita juga membangun kebersamaan dengan berbagai stakeholder. Kita berharap dunia swasta juga bisa memaksimalkan JMSI hingga ke depan, sehingga kita semua saling mendukung. Bagaimana perusahaan itu besar, bagaimana perusahaan itu dapat berkembang dengan baik bersama JMSI. Itu semangat saya, semangat kita semua sebagai orang yang hari ini ada di JMSI. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemana sih kita mau JMSI ini? Ya ke situ arahnya, ke situ arahnya. Bahwa hari ini kita sedang memperbaiki organisasi kita, dalam hal penyempurnaan organisasi kita, iya. Namanya juga organisasi baru. Bahwa di sana sini ada kekurangan, saya berharap pihak eksternal juga memahami itu. Tetapi semangat untuk kita lebih sempurna terus menerus, berjuang terus menerus untuk ke arah situ, kenapa tidak? Mungkin itu. Alhamdulillah, sore hari ini kita telah mendengarkan langsung apa sih itu JMSI, apa itu yang akan dibawa kemana JMSI, akan dibawa juga kemana sih JMSI peduli. Itu semua sudah dijelaskan oleh ketua kita, Yai Anof. Dan saya Nila Karnila, saya pamit undur diri
dari Bincang JMSI Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.